Kita terlebih dahulu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini nanti oleh Allah benar-benar mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu. Nana, sebelum pembelajaran kita mulai, bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Semuanya sehat? Subhanallah, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, alhamdulillah. Nana, sebelum pembelajaran kita mulai, seperti biasanya, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini nanti benar-benar oleh Allah diberikan suatu kemuliaan sehingga kita semuanya bisa menerima pelajaran pada pagi hari ini, semuanya dalam keadaan ceria, semuanya dalam keadaan semangat. Sebelum itu marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dulu. Kita mulai dari pembacaan ta'awudz sama-sama, dipimpin oleh salah satu dari ketua kelas atau yang lainnya. Mari. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Lanjutkan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan kembali dengan pembacaan Pancasila. Kepada yang bertugas silakan dilanjutkan kembali. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baiklah anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai kembali, apakah hari ini siapa yang tidak hadir? Semuanya hadir? Coba kita absen dulu. Hari ini apakah ada yang tidak hadir? Atau kalau tidak hadir nanti dikarenakan apa? Agung hadir? Hadir, alhamdulillah. Una hadir? Alhamdulillah. Denny hadir? Hadir. Rehan hadir? Alhamdulillah. Putri hadir? Alhamdulillah, luar biasa. Dan anak, pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang Islam, cinta kepada kebersihan. Ada beberapa hal yang harus kita pelajari pada hari ini, yaitu pengertian wudhu, penyebabnya, syaratnya, rukunnya, dan tata cara wudhu. Itulah nanti yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Bagian anak, kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, yang pertama menerapkan C3, yaitu ketentuan syariat Islam dalam bersuci dari hadas kecil. Yang kedua, menunjukkan C1, perilaku, pemahaman tata cara bersuci dari hadas kecil. Yang ketiga, memahami C2, tata cara bersuci dari hadas kecil sesuai ketentuan syariat Islam. Yang keempat, mempraktekkan, ini masuk dalam C3, tata cara bersuci dari hadas kecil sesuai ketentuan syariat Islam. Itulah kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Indikator yang akan kita pelajari, indikatornya
Yang pertama, menerapkan ketentuan syariat Islam dalam bersuci dari hadas kecil dengan benar, itu masuk dalam C3. Terus yang kedua, merencanakan perilaku bersih sebagai implementasi dari pemahaman tata cara bersuci dari hadas kecil serta paham artinya, itu masuk pada C6. Terus yang ketiga, menyimpulkan tata cara bersuci dari hadas kecil sesuai ketentuan syariat Islam, itu adalah C5. Yang selanjutnya, mempraktekkan tata cara bersuci dari hadas kecil dengan benar, itu adalah C4. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, yang pertama, siswa dapat menerapkan tata cara bersuci sesuai rukun wudhu dengan benar. Yang kedua, siswa mampu menyebutkan tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar dengan baik dan benar. Yang ketiga, siswa mampu menyimpulkan pengertian hadas kecil dan besar dengan benar. Yang keempat, siswa dapat mempraktekkan tata cara bersuci dari hadas kecil sesuai ketentuan syariat Islam dengan benar. Sesuai dengan hadisnya, bismillahirrahmanirrahim, innallaha yuhibbu tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, yang artinya sungguh Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang mensucikan diri. Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. Mari kita bernyanyi lagu wudhu dulu, biar nanti kita tuh mudah untuk mempraktekannya dalam gerakan-gerakan wudhu. Karena kalau dengan penyanyi itu kita akan mudah. 1, 2, 3. Bismillah, lalu cuci tangan, kumur-kumur, basuh hidung, basuh muka, basuh tangan sampai siku, basuh kepala, 2 telinga, basuh kaki, lalu doa lagi. Tata cara bersuci dari hadas kecil, contohnya buang air seni, buang air besar, buang angin atau kentut, itu yang menyebabkan batalnya wudhu. Nah, bagaimanakah cara menghilangkannya? Dengan menggunakan air, kemudian kita melakukan wudhu. Hadas kecil, contohnya buang air kecil, terus air seni, tinja, dan buang angin atau kentut, itu bisa menyebabkan batalnya wudhu. Cara menghilangkannya, disucikan dengan air bersih, lalu melakukan wudhu. Oke anak-anak, apakah kalian masih ingat dulu pada saat kelas 2 kalian telah diajari wudhu, yang dimana kalian pada saat itu diajari oleh Bapak Anam tentang wudhu. Apakah kalian senang? Alhamdulillah, kalian semuanya senang. Kalian pasti masih ingat sewaktu kalian duduk di kelas 2 dulu atau 2 tahun yang lalu, yang mana kalian telah diajari tentang wudhu. Sekarang pelajaran itu kita periksa kembali, sudah benarkah wudhu kita selama ini. Wudhu itu adalah ibadah yang sangat penting. Karena apa? Kalau melakukan wudhu kita itu tidak benar, maka sholat kita tidak sah. Mari kita pelajari kembali tentang membasuh anggota wudhu yang benar. Apakah kalian semuanya masih ingat anak-anak? Dulu kalian kan sudah diajari, tinggal kita mengulang kembali, dan itu pun juga setiap hari sudah kalian lakukan. Masih ingat? Alhamdulillah masih ada yang ingat, karena ini setiap hari dilakukan, hebat luar biasa. Pengertian wudhu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KPBS, pengertian wudhu adalah mensucikan diri sebelum sholat dengan membasuh muka, tangan, kepala, dan kaki. Sementara itu, dinasir dari Wiki Muslim, pengertian wudhu secara istilah adalah menggunakan air yang dapat mensucikan pada 4 anggota tubuh: wajah, tangan, kepala, kaki, dengan sifat yang khusus menurut syariat. Wudhu, hukum kita melakukan wudhu wajib apabila hendak 1. kita melaksanakan sholat, itu wajib untuk wudhu. Yang kedua
pada saat kita melakukan tawaf di sekitar Ka'bah. Nah, sunnahnya apa? Sunnah apabila hendak mengulangi wudhu untuk tiap sholat, menyentuh kitab-kitab syariat seperti kitab tafsir, hadis, akidah, fikih dan lainnya. Ketika akan tidur, terus sebelum mandi dan janabah, ketika kita marah, ketika membaca Al-Quran, ketika melantunkan adzan dan iqamah, zikir dan khutbah, itu adalah sunnahnya apabila hendak melakukan wudhu. Rukunnya wudhu itu ada 6. 1. Niat. 2. Membasuh muka. Yang ketiga membasuh kedua tangan sampai siku. Yang keempat mengusap sebagian kepala. Yang kelima membasuh kedua belah kaki sampai mata kaki. Yang keenam tertib. Syarat sahnya wudhu, yang pertama itu harus beragama Islam. Orang selain Islam tidak boleh melakukan wudhu. Orang Kristen itu nggak ada aturan untuk wudhu, beda dengan orang Islam. Usahanya orang Islam itu harus berwudhu dulu. Yang kedua, mumayyiz atau tamyiz, dapat membedakan baik dan buruk. Terus yang ketiga, tidak berhadas besar. Yang keempat, dengan air yang suci dan mensucikan. Yang kelima, tidak ada penghalang air sampai ke kulit kita. Beda lagi karena menurut Imam Syafi'i rukunnya wudhu, yang pertama kita niat ketika membasuh wajah, yang kedua membasuh wajah, yang ketiga membasuh kedua tangan sampai siku, yang keempat mengusap sebagian kepala atau rambut yang ada di atas kepala kita, yang kelima membasuh kedua kaki sampai mata kaki, yang keenam tertib dilakukan dari anggota tubuh sebelah kanan dulu. Sedangkan sunnah wudhunya menurut Imam Syafi'i itu hampir sama sebenarnya. Yang pertama membaca bismillah ketika hendak berwudhu, yang kedua membasuh kedua tangan hingga pergelangan tangan, yang ketiga membasuh lubang hidung, yang keempat menyapu seluruh kepala ketika mengerjakan wudhu, yang kelima mendahulukan anggota tubuh sebelum kanan sebelum yang kiri, yang keenam membasuh kedua telinga bagian luar hingga dalam, yang ketujuh melakukan 3 kali, yang kedelapan membasuh kaki. Itu adalah sunnah wudhu menurut Imam Syafi'i. Semua tentunya sudah bisa niatnya wudhu. Marilah niat wudhu ini kita baca bersama-sama. Kita mulai dari ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu wudu'a li rafa'il hadasil asghari farada lillahi ta'ala. Saya niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil fardu wajib karena Allah Ta'ala. Yang selanjutnya tata cara berwudu. Biar kita mudah dan menghafalkan, dari depan tadi ada nyanyiannya, yaitu tentang nyanyian wudhu. Masih ingat? Oke, kita ulang sekali lagi nyanyiannya. Setelah itu nanti kita praktekkan bagaimana tata cara berwudhu yang benar. Pertama ya, bismillah, lalu cuci tangan, kumur-kumur basuh hidung, basuh muka, basuh tangan sampai siku, basuh kepala, 2 telinga, basuh kaki, lalu doa lagi. Jadi tata cara berwudu yang pertama apa? Membasuh tangan. Terus setelah membasuh tangan dilanjutkan berkumur. Setelah berkumur, yang ketiga membasuh hidung. Yang keempat membasuh sebagian ke muka. Lah, dalam membasuh muka ini anak-anak jangan lupa ati-ati yang di depannya telinga itu harus kena. Kalau ati-ati itu nggak kena, itu nggak sah wudhunya. Kalau nggak sah wudhunya, sholatnya nanti juga tidak sah. Terus yang kelima, membasuh tangan sampai siku. Lah ini anak-anak, membasuh tangan sampai siku. Ini siku kita di atas ini harus kena. Nggak boleh sampai di sini, nggak boleh, tapi harus di atasnya siku. Lah di atasnya siku, dari kanan, nah sebelah kiri. Ini semuanya harus kena. Ini harus kena semuanya, nggak boleh separuh-separuh.
nggak boleh. Yang kelima ini harus di atasnya siku sini, terus sampai atasnya, nggak boleh pakai jamnya harus dilepas, ini harus terkena semuanya 3 kali. Nah selanjutnya yang keenam, setelah membasuh tangan sampai siku dilanjutkan mengusap sebagian kepala atau sebagian rambut. Nah ini bedanya, kalau orang-orang Indonesia itu hanya separuh karena apa, itu lebih minat. Namun beda dengan orang-orang yang di Arab sana atau di Mekah. Kenapa mereka dalam membasuh sebagian kepala mereka harus mengusap semuanya, harus membasahi kepala semuanya? Dikarenakan di sana di Mekah itu awalnya panas sehingga akhirnya semuanya rambutnya ini kena semuanya. Beda dengan di Indonesia. Di Indonesia itu dingin, jadi sedikit saja sudah sah. Yang selanjutnya, yang ketujuh, yaitu membasuh telinga, diputar dari depan ke belakang, diputar lagi sampai 3 kali. Setelah itu yang kedelapan, yaitu membasuh kaki sampai mata kaki. Mata kaki poloknya, polok, kalau orang Jawa itu polok itu harus kena. Itulah tata cara gerakan wudhu yang benar, itu harus urut atau harus tertib. Hal-hal yang membatalkan wudhu, jangan lupa pada saat kalian membasuh muka tadi itu harus dengan niat. Boleh diletakkan di awal sebelum kalian melaksanakan wudhu. Itu boleh pada saat kalian membasuh wajah atau membasuh wajah, itu juga boleh. Dan kita lanjutkan sekarang, hal apa saja yang membatalkan wudhu. 1. Ini menurut kitabnya Matan Al-Hujatu wal Thariq karangan Abi Suja diterangkan dalam bahwa perkara yang dapat membatalkan wudhu adalah 1. Sesuatu yang keluar dari kedua jalan kemaluan depan maupun belakang. Yang kedua, tidur tidak dalam keadaan duduk, itu batal. Yang ketiga, hilangnya akal sebab mabuk atau sakit, itu juga membatalkan. Yang keempat, persetubuhan kulit pria dan wanita yang bukan mahram tanpa penghalang, itu pun juga bersentuhan plak lain antara laki-laki dan perempuan itu batal. Beda kalau dengan ibunya, beda lagi dengan bapaknya. Dan itu kalau kita nggak batal. Namun kalau kita bersentuhan dengan teman laki-laki yang bukan muhrim kita, itu batal. Ya. Yang kelima, menyentuh kemaluan dengan telapak tangan, itu batal. Jadi tidak boleh kita pada saat wudhu menyentuh kemaluan kita, itu wudhunya batal. Juga menyentuh lubang dubur manusia yang lain. Pada saat kalian wudhu menyentuh duburnya teman kalian, itu pun menyebabkan wudhu kalian batal. Kalau batal, wudhunya batal hingga menyebabkan sholatnya tidak sah. Sahnya seseorang apabila dia mau melaksanakan sholat, dia harus berwudhu dengan benar, maka harus hati-hati. Ini yang perlu diperhatikan. Jangan sampai kalian sholatnya tanpa memperhatikan wudhunya, itu iman tidak ada gunanya, maka wudhunya harus dibetulkan. Karena sahnya sholat terletak pada wudhunya. Jadi kesimpulan pada pagi hari ini yang kita pelajari dari depan tadi, tata cara bersuci dari hadas kecil, pengertian wudhu. Yang ketiga, wudhu hukum, rukun dan sahnya. Yang keempat, rukun wudhu menurut Imam Syafi'i. Yang kelima, sunnah wudhu. Yang keenam, niat wudhu. Yang ketujuh, tata cara berwudhu. Yang kedelapan, hal-hal yang membatalkan wudhu. Apakah dari sini semuanya kalian sudah paham? Alhamdulillah, kalian sudah paham. Jangan lupa untuk pembelajaran selanjutnya nanti kita mempraktekkan wudhu satu demi satu, nanti dihafalkan di rumah, ditulis bagaimana nanti agar kalian hafal
hafal tentang gerakan-gerakan wudhu. Coba sebelum kita berdoa untuk pulang, kita ulas kembali gerakan wudhu. Yang pertama tadi apa? Membasuh tangan. Yang kedua, berkumur-kumur. Yang ketiga, membasuh hidung. Yang keempat, membasuh muka. Yang kelima, membasuh tangan sampai siku. Yang keenam, membasuh rambut. Yang ketujuh, membasuh kedua telinga. Yang kedelapan, membasuh kaki sampai mata kaki. Jangan lupa yang kesembilan adalah doa. Hebat luar biasa. Jadi tolong diingat kembali, pembelajaran minggu depan kita akan mempraktekkan cara berwudu ya. Jadi nanti di rumah ditulis, dihafalkan, terus nanti ke depannya kalian mempraktekkan satu demi satu. Itulah pembelajaran hari ini. Marilah pembelajaran hari ini anak-anak. Apakah semuanya senang? Alhamdulillah, semuanya senang. Adakah hari ini yang susah? Alhamdulillah, bukannya nggak ada yang susah. Alhamdulillah. Ayo, marilah pada pagi hari ini acara pembelajaran pada pagi hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita berdoa kepada Allah. Kalau awal tadi diakhiri dengan doa, kita akhir juga ada doa. Ya, kita baca dari Wal Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Selamat bertemu kembali di hari Senin yang akan datang. Semoga kita semua selalu diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.